Kemudian pertanyaan ke-15, ma huwa asyirkul akbar? Apa itu syirik akbar? Jawab, syirkul akbar huwa sarful ibadati li ghairillah, mengarahkan ibadah kepada selain Allah, mengarahkan atau menunjukkan ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, minta gauth, minta pertolongan di saat kesulitan kepada mayit atau kepada orang yang gaib. Dan ini cuma contoh ya. Sebenarnya syirik akbar itu banyak. Ada syirik dalam takut, syirik dalam cinta, syirik dalam harapan, syirik dalam niat, syirik dalam taat tadi. Jadi banyak ya, syirik dalam tawakal. Ini cuma syirik dalam doa ini yang dicontohkan di sini. Dalam ibadah secara umum ya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah semata dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi ketika beribadah kepada selain Allah itu berarti merupakan kesyirikan yang paling besar. Jadi kata-kata jangan syirik lawan dari wa'budullah. Jadi beribadah kepada Allah semata. Kalau beribadah kepada yang lain itulah syirik akbar. Kemudian Nabi SAW bersabda, min akbaril kabair asyirku billah. Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang ke-16, al-syirku mawjudun fi hadhil ummah. Apakah syirik ada di umat ini? Apakah syirik ada di umat ini? Jawabannya na'am, wujud. Iya, ada. Ini untuk membantah sebagian ahli syirik dan ahli bid'ah yang mengatakan nggak ada lagi syirik. Karena ada orang syirik sekarang, nggak usah dakwah tauhid, kita udah bertauhid semua. Itu sudah bodoh tapi merasa pinter. Yang nggak paham tentang tauhid sudah menganggap bertauhid. Tidak paham syirik sudah menganggap bersih dari syirik. Seperti orang mengatakan nggak ada covid, tiba-tiba dia batuk-batuk, nah covid. Ya nggak ngerti covid itu apa gitu. Ya kadang seperti itulah manusia ya. Nggak tahu tapi bisa menyangkal. Seperti yang sering orang lakukan tuh, tapi ini nggak sombong ya. Saya nggak sombong loh ya. Itu sombong, kata-kata kesombongan. Mengaku sebagai orang yang tidak sombong itu bagian dari kesombongan. Atau ini tapi nggak ria loh ya, nggak ria. Itu pamer kalau dia tuh nggak ria. Itu ria. Itu ujub. Ria itu ada ujubnya. Kemudian tapi ini enggak, ini bukan ghibah ya, bukan ghibah ngomongin orang. Terus kalau cerita nggak sebut nama tapi udah sama-sama tahu, jangan disebut namanya. Udah tahu juga. Itu semuanya nggak merubah hakikat ya. Manusia itu sering begitu. Dan itu sebenarnya bagian dari kejahilan ya. Bodohan, tidak tahu tapi bisa menyangkal. Pahami baik-baik bahwa syirik itu perkara yang sangat nyata dan jelas ada di umat ini. Jangan mengatakan tidak ada. Kalau kalian belum paham, belum belajar dulu gitu. Jangan ngomong sebelum tahu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berbicara dan berbuat. Kalau nggak punya ilmu nggak usah ngomong.
Dalilnya wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka musyrik. Maksudnya mereka beriman tapi musyrik. Berarti hakikatnya nggak beriman. Beriman apanya ini? Beriman menurut perasaannya. Hakikatnya enggak. Kalau orang itu musyrik itu lawan dari iman, kita katakan tadi. Iman itu lawannya syirik akbar. Kalau mereka syirik sebenarnya nggak beriman. Tapi kenapa disebut beriman di ayat ini? Beriman menurut perasaan mereka. Ya. Jadi terus apa maksudnya beriman tapi musyrik? Beriman karena kenapa merasa beriman? Merasa meyakini Allah lah penciptanya, Allah memberi rizkinya, Allah mengatur kehidupannya. Dengan begitu dia merasa beriman. Ya, kebanyakan kaum muslimin dengan begitu merasa beriman. Tapi giliran meminta kepada selain Allah, giliran beribadah kepada selain Allah, giliran menyerahkan urusan kepada selain Allah. Nah itulah syirik. Syirik dalam ibadah. Mereka beriman dalam masalah rububiyah, mengesahkan Allah dalam rububiyah, tapi musyrik dalam uluhiyah. Jadi mereka musyrik. Ini Allah menyatakan sendiri ya, kebanyakan manusia itu musyrik. Kebanyakan orang yang beriman itu musyrik. Itu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman kebanyakan mereka kecuali musyrik. Jadi kebanyakan mereka beriman tapi musyrik. Yang beriman dan tidak musyrik sedikit. Itu Allah yang menyatakan. Dan dalam ayat lain lebih jelas Allah mengatakan, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kana aktsaruhum musyrikin. Kenapa tidak berjalan di muka bumi sehingga kalian bisa melihat bagaimana akibat orang-orang yang sebelum kalian. Karena aktsaruhum musyrikin, kebanyakan mereka adalah musyrik. Jadi kebanyakan manusia itu musyrik. Jadi itu kata Allah. Walaupun itu ayat menyatakan dulu ya. Dulu orang itu kebanyakan musyrik. Seperti Nabi Nuh berdakwah hampir 1000 tahun, pengikutnya cuma 50-an. Berarti mayoritas manusia itu musyrik. Terus itu kan bukan dalil untuk kita. Kita katakan Nabi SAW sering mengatakan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Jadi kalau orang sebelum kalian itu musyrik, bahkan kebanyakan mereka musyrik, kalian pun akan demikian. Dan itu nyata terjadi. Ya, apa yang dikatakan Rasul semuanya adalah kenyataan. Kita nggak bisa memungkiri kenyataan. Kalau orang bisa mendustakan hadis karena itu cuma perkataan, tapi bagaimana mendustakan kenyataan? Dia lihat sendiri di depan mata bagaimana orang-orang melanggar aturan Allah dalam perkara yang paling besar, yaitu syirikan. Dan itu nyata. Jadi kenyataan itu dalil yang paling kuat sebenarnya, karena di depan mata kita. Kalau Quran hadis mungkin masih bisa dipelintir sana pelintir sini maknanya, atau kalau hadis masih bisa ditolak, dianggap dhaif dan palsu misalnya. Tapi kalau sudah nyata terjadi, itu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul itu banyak menyatakan hal-hal yang belum terjadi. Nanti akan terjadi begini. Dan sekarang sudah jadi kenyataan. Contoh Nabi pernah mengatakan, sinfani min ahlin nari, 2 golongan manusia penduduk neraka, lam arahuma, tapi aku belum pernah melihat. Nanti akan ada maksudnya. Sementara sekarang aku belum lihat. Yaitu apa? Pemimpin yang dolim, yang menyiksa rakyatnya. Sudah banyak sekarang. Kemudian apa? Wanita yang kasihan, ariat, memilat, urusannya ke adnabil bakar. Wanita-wanita yang bukan adnabil bakar, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Itu di zaman Rasul belum ada. Sekarang semua menyaksikan hari ini, semuanya ada di jalan-jalan banyak berpakaian tapi telanjang. Gimana? Ya ketat lah, tipis lah, bolong-bolong lah. Itu kan berpakaian tapi membuka aurat gitu, auratnya masih kelihatan. Itu namanya berpakaian tapi telanjang. Di zaman Nabi gak ada, Nabi belum lihat. Tapi sekarang semuanya sudah menjadi kenyataan. Dan itu orang Islam juga. Kalau orang kafir ya wajar orang gak ngerti
seperti Islam ya, ini orang Islam juga, Islam tapi nggak mengikuti ajaran Rasul SAW, maka amalannya tertolak. Kalau dinasehati mengatakan apa, jangan sok suci loh. Gimana sok suci? Kita cuma mengajak untuk sama-sama memperbaiki diri, bukan sok suci. Hak asasi manusia lagi ya. Bahkan ada yang memperjuangkan orang pemerintah mestinya itu mengambil sikap tentang sekolah-sekolah yang memaksa muridnya untuk berjilbab. Jadi yang disalahkan sekolah lagi. Ini negara Islam ya, ini, dan dia mengatakan ini bukan negara Islam. Taruhlah ini memang secara konstitusi bukan negara Islam, tapi kan rakyat kita itu rakyat Islam, sekolahnya sekolah Islam. Ya wajar sekolah punya aturan berjilbab. Di negara Islam aja ditekan seperti itu ya, apalagi di negara minoritas Islam. Ini negara mayoritas Islam. Kenapa kita menjalankan syariat Islam begitu beratnya? Kenapa banyak pertentangan? Kenapa banyak orang malu-malu untuk mengikuti ajaran Islam? Dan itulah Indonesia ya, negeri plus 62. Banyak keganjilan, banyak hal-hal ganjil di negara ini. Kemudian dalil dari hadis Nabi SAW mengatakan la taqumu sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Tidak akan tegak kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku, ya, kabilah itu kelompok umat itu. Dari umatku apa? Mengikuti kaum musyrikin. Jadi kembali syirik. Umatku berarti umat Islam, kembali syirik. Wa hatta ta'budu hatta ta'budal awthan, sampai berhala-berhala disembah lagi. Di zaman Rasul sudah dibersihkan itu, kembali lagi mereka melakukan kesyirikan. Artinya itu anak turunnya di zaman Nabi enggak kembali lagi syirik, tapi nanti menjelang kiamat. Nah, sekarang sudah terjadi. Kiamat sudah sangat dekat ya. Kita tinggal nunggu datangnya Dajjal, Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj, kemudian Dabba, kemudian terbit matahari dari barat. Itu sebenarnya tinggal menunggu hari saja ya, nggak lama-lama lagi. Sudah banyak sekali tanda-tanda yang bermunculan dari tanda-tanda kiamat. Kemudian pertanyaan yang ke-17, ma hukmu du'a'il amwati awil ghaibi? Apa hukum berdoa meminta kepada mayit dan orang gaib? Orang gaib itu nggak di depan kita dan nggak pakai telepon ya. Jadi kalau pakai telepon itu dianggap nyambung, bukan gaib lagi. Jawabannya, berdoa kepada mayit atau yang gaib termasuk syirik akbar. Jadi memanggil mayit itu punya syirik akbar. Makanya kalau ada lagu mungkin panggil-panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, itu sebaiknya tidak boleh dinyanyikan ya. Karena bisa jadi record orang yang nyanyinya itu merasa memanggil Nabi betul, dan itu syirik akbar. Alhamdulillah mudah. Makanya kadang-kadang orang yang memanggil-manggil ya Rasulullah itu bisa menghayati lebih khusyuk daripada mengatakan ya Allah gitu. Nah itulah kesyirikan. Sama seperti kejadian orang kenapa semangat sekali berdoa di kuburan walaupun mintanya ke Allah. Nah itu berarti ada sesuatu dengan kuburan gitu. Ada i'tiqad lain terhadap kuburan itu. Itu walaupun tidak memanggil mayit, tapi itu syirik asghar. Kenapa? Sarana menuju syirik akbar. Sisi lain dia mengalap berkah ya, mengharap itu lebih berkah daripada berdoa di tempat lain. Apalagi diklaim sebagai kuburan wali kota ya. Jadi itu menganggap bahwa kuburannya bertuah, kuburannya memiliki faid, bisa melimpahkan apa? Barokah, ngalap berkah. Itu syirik asghar minimal. Masih banyak sekali kaum muslimin yang begitu.
Bahkan di Batam dulu, awal-awal di Batam saya juga baca di satu masjid pendaftaran untuk ziarah kuburan wali ya, ke Jawa. Wali-wali di Jawa rata-rata. Di sini walinya nggak dianggap. Gak usah terus. Gak jelas. Gak usah pakai ini. Kemudian dalilnya, jawabnya adwaul amwat awil ghaibin minasyirkil akbar. Jadi syirik akbar. Dalilnya adalah surat Yunus ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Jangan kamu menyeru selain Allah apa-apa yang tidak bermanfaat bagimu dan tidak membahayakanmu. Fa'in fa'alta fa'innaka idam minadh-dhalimin. Kalau kamu melakukan maka kamu termasuk orang zalim. Ad-dhalimin artinya minal wa musyrikin. Jadi kalau kamu lakukan itu berarti kalian orang musyrik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan, siapa yang mati dan dia menyeru selain Allah sebagai tandingan, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi berdoa kepada selain Allah hukumnya syirik dan syirik akbar ya, syirik akbar. Mati masuk neraka artinya kekal. Kekal di neraka, tidak akan pernah masuk surga. Makanya ini yang paling bahaya sebenarnya. Kalau ada orang-orang yang begitu panasnya ketika judi merajalela, perzinahan merajalela, khamr merajalela, maksiat merajalela, begitu gencarnya dibasmi, digerutuk ya, dihancurkan segala macam, tapi tempat-tempat kesyirikan malah dilestarikan. Ini bagian dari kekurangpahaman terhadap ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semestinya yang lebih kita perhatikan adalah masalah kesyirikan, itu pertama kali. Ibarat kata kalau boleh dibanding-bandingkan gitu, berbuat maksiatlah sepuasmu, yang penting tidak syirik, itu masih ada kesempatan masuk surga gitu. Tapi semaksimal kamu meninggalkan maksiat, kamu bersih dari maksiat, tapi sekali saja berdoa kepada selain Allah, maka kekal di dalam neraka. Berarti ngeri banget sebenarnya kesyirikan. Tapi itu diremehkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Entah kenapa, saya juga heran. Inilah keunikan dalam Islam ya. Keunikan dalam kaum muslimin, bukan dalam Islam. Dalam kaum muslimin ini nggak mau tahu tentang ajaran Islam ini. Bagaimana mereka begitu jauhnya dari ajaran Islam, begitu jahilnya. Dan rata-rata orang yang belajar tauhid juga mulai bosan ya, karena itu terus tauhid terus. Sementara ajaran tauhid nggak dikembangkan kepada orang-orang yang tidak kenal tauhid, itu yang jadinya mandek ya, seakan-akan hanya segelintir orang yang ngerti tauhid. Padahal ini harusnya diberitahukan kepada semua kaum muslimin, bahkan semua manusia. Karena semua manusia itu ingin bahagia semuanya. Kemudian makanya saya berpesan ya pada saya sendiri dan juga para siapapun yang menyaksikan ini, bahwa agar kita bisa membantu saudara-saudara kita yang masih terjerumus dalam kesyirikan, pertama kokohkan tauhid pada diri kita dengan ilmu dan amal. Ilmu artinya kuatkan dalil-dalil kita kuatkan pemahaman kita kepada dalil, bahkan hafalan ya, dihafalkan dalil-dalil seputar tauhid dan syirik.
Biar kalau kita berbicara dengan orang yang masih terjerumus dalam kesyirikan, kita punya argumen, punya hujah. Termasuk ditambah lagi argumen akal ya. Karena kadang orang itu nggak percaya dengan Quran, nggak percaya dengan hadis. Kita pakai logika, ya, kuatkan logika juga, berlatih untuk berpikir, ya. Karena pikiran orang-orang sekitar kita pun nggak cerdas-cerdas amat sebenarnya. Sebanding kita tuh semuanya seimbang. Kecuali kalau berhadapan dengan profesor, ya udah serahkan kepada profesor juga gitu. Kalau kita cuma berhadapan dengan sama-sama mak-mak, insya Allah sama aja gitu. Tinggal kita kuatin sedikit logika kita. Selain dalil tadi ya, dihafalkan dalil-dalil Quran Sunnah. Jadi ngaji itu nggak sia-sia gitu. Ini termasuk kitab yang kita baca ini singkat, setiap masalah satu dalil Quran, satu dalil hadis. Ini kalau dikuasai luar biasa, ya. Sambil nyicil terus, setiap hari kita belajar mungkin 5 pertanyaan, kita hafal 10 dalil tuh minimal. 10 dalil kalau dihafal seminggu pasti hafal. Pasti hafal. Jadi tempelkan betul. Jadi enggak sia-sia ngaji kita. Enggak. Diam. Ngomong diam deh. Kemudian pertanyaan berikutnya, Halid doa ibadah, apakah doa itu ibadah? Ya jawabannya pasti iya. Doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah, bahkan dia hakikat ibadah. Ya, doa itu adalah hakikat ibadah. Bahkan doa terbagi dua ya, ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah itu artinya seluruh ibadah. Seluruh ibadah itu adalah doa. Seluruh ibadah bisa disebut sebagai doa. Kenapa? Karena doa itu artinya menyeru, memanggil. Ibadah kita artinya menyeru Allah, memanggil Allah, berharap pahala dari Allah, itulah ibadah. Jadi semuanya adalah doa. Kemudian doa pengertian yang kedua adalah masalah, permintaan, permohonan. Kita minta sesuatu kepada Allah, nah itu doa masalah, dan itu bagian dari ibadah. Jadi doa ya semuanya ibadah. Doa ibadah maupun doa masalah, dua-duanya ibadah juga gitu. Doa masalah bagian dari doa ibadah. Sehingga semua doa adalah ibadah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala Surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku, aku kabulkan bagi kalian. Jadi konsekuensi dari pengkabulan adalah, konsekuensi dari doa adalah pengkabulan. Kalau kita nggak mau pengkabulan ya nggak usah berdoa. Kalau mau dikabulkan ya berdoa. Dan di sini astajib itu majzum ya, disukun. Aslinya fi'il mudhari itu di dhamma astajibu. Astajibu. Tapi disukun karena apa? Jawaban dari perintah. Ud'uni, berdoalah pada aku. Maka jawabannya aku kabulkan. Jadi seakan-akan udah otomatis. Asal kalian berdoa pasti aku kabulkan. Jadi kenapa otomatis? Karena kita berdoa juga dengan taufik Allah. Kalau Allah nggak mau mengabulkan kita, Allah nggak akan menyuruh kita berdoa. Itu satu, menyuruh secara syar'i. Kedua, menyuruh juga secara kauni, takdir. Kita ditakdirkan berdoa, ya Allah, saya mohon ini. Ini kita mengucapkan itu, siapa yang mentakdirkan? Allah. Ketika Allah mentakdirkan kita berdoa, itu sama dengan Allah mentakdirkan pengkabulan. Karena Allah akan mengabulkan permintaan kita. Jadi ini cuma proses runtutan takdir saja. Kita berdoa itu cuma menjalani takdir. Sebelum Allah mengabulkan ya kita doa dulu. Kalau kita mau berhasil doa dulu, nggak mau berhasil ya nggak usah doa.
Makanya rugi sekali orang yang tidak mau berdoa. Yang sedikit berdoa itu rugi, apalagi nggak mau berdoa. Orang paling beruntung adalah orang yang selalu berdoa setiap saat, setiap kesempatan. Dia selalu pasrah hatinya dan lisannya pun memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tidak mengandalkan usahanya sendiri ya. Bahaya orang yang mengandalkan usahanya sendiri. Jadi ikhtiar tanpa doa, ikhtiar tanpa tawakal itu bahaya. Seperti orang yang cerdas, banyak orang cerdas masuk neraka tuh. Karena hanya mengandalkan kecerdasannya tanpa berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengandalkan harta juga, kekayaan banyak menjerumuskan ke neraka. Makanya kebanyakan orang sengsara adalah orang-orang yang merasa kuat sehingga tidak perlu berdoa. Dan kebanyakan orang masuk surga adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin. Karena itu yang selalu apa? Selalu berdoa. Ada satu diskusi dengan satu orang yang dia kerja di pemerintah, bagian ini pengaman cybernya pemerintah, dia bagian pengaman. Ditanya bagaimana tingkat keamanan cyber ini punya pemerintah. Kalau 1 rendah sekali, 10 paling tinggi, Indonesia ini tingkat berapa? Tingkat ya paling 3 tambah doa. Jadi beliau menyebutnya gitu jawabnya, 3 tambah doa. Artinya ketar-ketir kita, kalau nggak doa jebol gitu. Jadi keamanan cyber kita itu sangat rawan. Sebenarnya semua data kita itu udah dibeli sama orang-orang yang berkepentingan ingin menghancurkan ya segalanya gitu. Data kita semuanya sudah terserap ya. Makanya kalau tiba-tiba duit di rekening itu lenyap, kita nggak bisa buat apa-apa gitu. Mudah sekali. Termasuk pulsa. Dulu kan ada airing, tahu airing? Apa itu airing atau apa? Yang nada dering kalau kita dihubungi kemudian ada suara apa gitu, orang yang nelpon yang dengar. Itu kan berbayar dulu. Itu pakai daftar dulu. Ada juga yang tanpa daftar tiba-tiba kesedot pulsa kita gitu. Jadi orang kan nggak jarang ngecek pulsa. Kalau yang rajin ngecek tahu kenapa ini berkurang gitu. Ya. Bukan nggak sadar, iya nggak sadar. Hah? Iya diambil, walaupun cuma 3.000 per bulan, itu seluruh Indonesia berapa gitu? Triliunan kejahatan seperti itu. Ini contoh ya. Itu contoh bagaimana kejahatan cyber itu bahaya sekali. Data di perbankan itu jebol semua sebenarnya. Jadi kalau ada orang ngaku kita kepada bank, nelpon ke call centernya gitu, itu bisa ngaku semuanya. Rumahnya di mana, ibunya siapa, itu data udah semua. Ya, sudah. Ya itulah maksudnya apa? Kata beliau bilangnya 3 plus doa. Jadi justru ini menguatkan iman kita gitu. Makanya kita harus terus berdoa gitu. Nah itulah pentingnya orang susah ya. Orang susah itu selalu banyak berdoa. Itu kelebihannya. Jadi orang kalau sistem keamanan lengkap, asuransi lengkap, itu malah nggak pernah berdoa ya. Itu bahaya ya. Orang-orang yang merasa aman di dunia itu malah di akhirat rawan nanti dalam bahaya. Justru ketika kita hidup penuh dengan kesulitan, penuh dengan masalah, itu kita akan sering mohon pada Allah. Kita akan tahu kalau kita itu lemah gitu. Dan perasaan sebagai hamba yang lemah itulah hakikat hamba. Jadi kalau kita hidup merasa tidak perlu bersandar kepada Allah, itulah kegagalan ya dalam hidup kita. Kemudian Allah berfirman, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bahkan Allah ancam, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku,
Nah, konteksnya ini berdoa. Jadi doa itu berarti ibadah. Dikatakan orang yang tidak berdoa berarti sombong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sombong dari beribadah kepada Allah, maka apa? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina, ya. Jadi ini ancaman bagi orang yang tidak berdoa, justru mati dalam keadaan hina, masuk ke dalam jahanam. Kemudian Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu dialah ibadah. Jadi seakan-akan tidak ada ibadah kecuali doa. Ya, seakan-akan tidak ada ibadah kecuali itu adalah doa. Setiap ibadah adalah doa. Kemudian pertanyaan yang ke-19, hal yasma'ul amwatud du'a? Apakah mayit-mayit bisa mendengarkan doa? Jawabannya la yasma'un. Mereka tidak bisa mendengar. Apa dalilnya? Innaka la tusmi'ul mauta. Kamu tidak bisa memperdengarkan kepada mayit-mayit. Surat An-Naml ayat 80. Jadi mayit gak bisa mendengar permintaan kita. Makanya gak usah curhat, ya. Gak usah curhat kepada mayit. Ada emak-emak nanya ke saya, Ustaz, apa hukumnya kalau saya itu ke kuburan itu sering laporan sama suami? Suaminya udah meninggal gitu. Ini bang, anaknya mau kuliah. Ini sekarang anaknya udah mau nikah. Ini cuma sekedar curhat aja, nggak boleh. Itu nggak boleh. Karena pertama nggak dengar, yang kedua pasti ada pasrah hati kepada mayit, nggak boleh. Tawakal kepada selain Allah. Nah, wanita itu memang lemah, ya. Makanya kalau nggak kuat mendingan nikah lagi aja. Daripada bersandar kepada mayit, ya. Bersandar kepada mayit bahaya. Kemudian ya, ya sebentar lagi, satu dalil lagi. Fatir, surat Fatir ayat 22. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kamu tidaklah bisa memperdengarkan kepada siapapun yang di dalam kubur. Jadi ini udah tegas sekali Al-Qur'an, ya. Dua ayat ini setidaknya menunjukkan mayit tidak bisa mendengar apapun yang kita omongkan, nggak bisa. Apakah masuk kategori mengetahui? Wallahu alam, kita nggak tahu dalil, ya, itu perkara gaib. Kalau sekedar tahu mungkin, ya, kita juga nggak tahu, semua mungkin aja nggak tahu. Wallahu alam, kita jawab wallahu alam. Nah, kemudian tentang pertanyaan barusan, bagaimana kita bermuamalah dengan keluarga mayit? Jangan menyinggung-nyinggung mayit, karena apa? Itu nanti mayit itu sudah meninggal, jelas, ya. Kemudian kalau kita berbuat salah kepada mayit, kita nggak bisa minta maaf. Ya, itu betul. Bukan maknanya mayit bisa tersinggung, mayit sakit hati, enggak. Jadi kita menyakiti orang mati, walaupun yang mati nggak tersakiti, kita tetap dihukumi menyakiti namanya. Bukan berarti dia mendengar. Sama seperti kita menghibah orang. Orang yang kita gibahi nggak tahu, dosa nggak? Ya tetap dosa. Tahu nggak tahu tetap dosa. Iya, itu bukan dalil, ya. Itu hanya perasaan saja itu.
salah berdalil. Ya, yang betul kita nggak boleh nyinggung-nyinggung mayit, nggak boleh bahas mayit. Kenapa? Karena kalau salah kita nggak bisa minta maaf. Kalau orang hidup masih bisa kita minta maaf kan? Makanya sebelum mati kita minta maaf. Baik kita mati atau orang yang kita singgung itu mati. Ya, jangan nunggu Lebaran. Karena siapa tahu Ramadan mati gitu. Jadi kalau kita salah kepada orang hidup, segera minta maaf, mumpung belum mati. Jadi datangi saja, wahai suamiku, kenapa minta maaf? Kenapa? Takut keburu mati. Jadi minta maaf sebelum mati. Karena kalau sudah mati kita nggak bisa minta maaf. Makanya orang yang sudah mati itu jangan disinggung-singgung. Nggak bisa minta maaf, itu alasannya. Tapi kalau menyebut kebaikannya boleh nggak sih? Menyebut kebaikan boleh insya Allah, asal betul-betul baik. Jangan yang menurut kita baik tapi kenyataan bagi Allah nggak baik. Misal menyebut kebaikan, oh ini dulu yang mempelopori kegiatan ini si fulan, padahal kegiatan bid'ah, itu kan nggak baik. Menurut orang baik, padahal itu nggak baik menurut Allah. Itu nggak usah ceritakan. Ustaz, pada Ya. saat mayit itu dikuburkan, itu ada siksaan. Mungkin dia bisa terasa jeritan gitu ya Ustaz ya, mayit tersebut ya. Terasa jeritan, Ada karena pukulan mungkin gitulah. terasa jeritan. Bukan Dia menjerit. Dia mungkin dia Ya. hanya mendengar itu semua makhluk kecuali manusia dan jin. Ya. Ustaz. Ya, Itu sahih. ya, sahih. Ayat apa hadis Ustaz? Hadis. Hadis. Ya. Siapapun, semua perbuatan Allah itu minimal adil, ada maksimalnya, maksimal fadl. Maksudnya apa? Kalau Allah membalas kebaikan pasti Allah lebihkan, tapi kalau Allah membalas keburukan pasti sesuai dengan perbuatan, impas. Jadi nggak mungkin dolim. Kemudian yang keempat, perbuatan Allah itu semuanya berdasarkan ilmu dan hikmah. Jadi Allah tidak mungkin menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya hikmah. Dan hikmah itu berdasarkan ilmu. Artinya apa? Allah mengetahui bahwa setiap makhluk ini mana yang layak masuk surga dan mana yang layak masuk neraka sesuai dengan ilmu Allah. Karena Allah yang menciptakan, Allah tahu. Kemudian seandainya kita berpikir, ya gimana kalau orang ditakdirkan masuk neraka padahal dia nggak apa istilahnya nggak punya dosa apa-apa, tiba-tiba ditakdirkan neraka. Kita katakan Allah lebih tahu semuanya. Allah yang menciptakannya, Allah yang tahu bahannya. Jadi bahan baku model seperti orang itu tuh layaknya neraka atau surga itu Allah Maha tahu. Ya, jadi kewajiban kita berikutnya adalah husnudzon. Kita nggak boleh suudzon. Ya, berbaik sangka saja kepada Allah bahwa Allah pasti akan menetapkan yang terbaik untuk kita. Jangan berburuk sangka. Ya, kemudian berkaitan dengan kasus hadis itu, ada orang beramal soleh tapi catatan takdirnya ternyata neraka. Itu ada dua penafsiran ulama setidaknya, ya mungkin lebih, tapi yang saya tahu dua. Pertama, ulama ada yang mengatakan bahwasanya beramal soleh ini menurut pandangan manusia, tapi Allah tahu sebenarnya hatinya nifak. Dia pamer saja itu, penampilannya pencitraan saja. Hakikatnya Allah tahu kalau dia tidak ikhlas. Maka akhirnya terakhir Allah singkap kalau dia terakhir beramal kesyirikan atau kekafiran, masuk neraka kekal. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, memang beramal soleh hakiki, baik yang dilihat manusia maupun diketahui Allah memang amal soleh. Cuma apa? Memang takdir Allah mendahului bahwa terakhir dia akan tutup dengan perbuatan keburukan. Dan itu takdir Allah. Saya katakan kembali ke awal lagi, semua adalah wewenang Allah. Kita milik Allah, terserah Allah mau bagaimanapun. Yang jelas Allah melakukan itu berdasarkan ilmu dan hikmah. Allah nggak mendolimi siapapun. Memang layaknya orang itu masuk neraka, ya udah neraka. Kita nggak boleh ikut campur, kita nggak boleh bertanya kenapa.
itu kata orang-orang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang nggak bisa diganggu gugat. Allah pemilik kita, terserah Allah mau bagimanakan kita. Nah, kalau kita menganggap berarti Allah nggak adil, itu namanya orang Qadariyah Mu'tazilah. Dan yang mengatakan begitu bisa kufur hukumnya, menuduh Allah tidak adil itu kufur. Atau menganggap Allah Maha Adil, makanya Allah nggak mentakdirkan. Nah, itu juga kesesatan ya. Mengingkari takdir juga bisa kufur, sama. Dua-duanya kufur. Jadi sudah, kita terima saja apa adanya dan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Amal soleh meringan. Misalnya memang ditakdirkan kita di neraka, sementara kita di dunia beramal soleh. Jadi kita waktu di dunia itu berkeyakinan kita nggak tahu takdir kita nih, dia atau tidak disuka ke neraka, tapi kita yakin insya Allah amal soleh ini akan menjadi seandainya takdirnya begini menjadi meringankan gitu, menolong gitu. Iya. Boleh nggak kita punya keyakinan? Itu belum yakin, itu masih ragu ya. Semua berkaitan dengan masa depan itu nggak ada yang kita yakini, nggak ada, karena kita nggak bisa yakin kecuali yang sudah terjadi. Sebelum terjadi kita memang bisa yakin, nggak bisa kita yakin. Jadi begitu kita nggak semangat terus beramal soleh. Justru kalau kita beriman dengan iman pada takdir dengan benar, kita justru semangat beramal soleh. Kenapa? Karena amal soleh ini bagian dari takdir Allah. Kenapa Allah mentakdirkan begini? Karena memang Allah mentakdirkan saya masuk surga, gitu, semangat. Itu. Jadi keyakinan kita seperti itu. Kita yakin Allah memasukkan kita ke surga, walaupun keyakinan itu tidak keyakinan kita, tapi keyakinan yang kita serahkan kepada Allah. Jadi saya katakan untuk masa depan gak ada yang bisa yakin 100%. Artinya keyakinan kita serahkan ke Allah, gitu. Jadi pasrah luar biasa, sepasrah-pasrahnya kepada Allah. Itulah hakikat hamba. Godaan di jalan banyak. Iya. Ketika kita mulai ikhlas, kita mulai Makanya ternyata ada bisikan-bisikan aneh gitu. itu yang kedua ya, faedah dari meyakini hadis itu, kita ini tidak gampang untuk berbuat maksiat. Karena sudah capek kita beramal soleh, ternyata ditutup dengan maksiat, mati kita dalam maksiat. Itulah kenyataannya gitu. Berarti kita ekstra hati-hati gitu. Sepanjang hidup jangan sampai kita menyimpang. Karena bisa jadi terakhir itulah yang menentukan. Dan memang begitu, innamal a'malu bil khawatim. Jadi menjadi orang yang ekstra hati-hati. Udah? Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.